pagi hari ini kita akan memulai Sunday School kita. Dan sebelumnya kita yelling dulu ya. Ayo teman-teman bangkit berdiri. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Anak-anak semuanya, mari sebelum kita melanjutkan Sunday School kita mau minta pertolongan Tuhan. Kita mau berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong kami bangun pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya. Kami mau bersama-sama beribadah di Sunday School ini. Berkati semua kakak-kakak yang melayani, berkati juga kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memimpin pujian, Tuhan Yesus berkati semua yang main musik. Tuhan tolong kami ya, semua anak-anak juga supaya fokus dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk Sunday School ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, kita masih memuji Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dalamnya
Oke teman-teman Kids Worship, saya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Teman-teman Kids Worship, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di pagi hari ini, sudah menolong kami dan menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, kesehatan dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Nya yang akan menyampaikan, Tuhan berkati, Kau menjaga lindungi dia Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi di Kids Worship, di Sunday School, di Kids Worship. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini karena Nathan akan menyampaikan firman Tuhan tentang Petrus berjalan di atas air. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo di rumah semua, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid diperintahkan Tuhan untuk naik ke perahu dan mereka disuruh Tuhan untuk menyeberang terlebih dahulu, tetapi Tuhan Yesus tinggal di atas bukit. Tuhan Yesus di atas bukit berdoa, tetapi ketika sudah di tengah danau, tiba-tiba ada angin kencang dan ada angin sakal dan gelombang itu sangat besar sekali, sehingga para murid-murid yang ada di dalam perahu itu sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka berusaha supaya perahu mereka tidak tenggelam. Tiba-tiba jam 3 malam, Yesus datang berjalan di atas air, bertemu dengan mereka, dan mereka kaget. Wah! Murid-murid mengira bahwa ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru kepada Yesus, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Kata Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Nah, adik-adik, disinilah Yesus menyuruh Petrus untuk datang kepada dia
Dan maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya dia ditiup angin, takutlah dia dan mulailah dia tenggelam. Dan dia berseru, "Tuhan, tolong aku." Kata Petrus, ketika dia sudah mulai ragu, mulai bimbang, dia tenggelam. Dan dia berkata pada Yesus, "Tuhan, tolong aku." Kata Yesus kepada Tuhan, Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Lalu dia berteriak. Dan dia menyelamatkan Petrus dan Petrus tidak tenggelam. Dan Yesus berkata, "Hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan Petrus kembali naik ke perahu. Dan seketika angin itu dan gelombang yang sangat besar itu reda, berhenti. Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adikku, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika Petrus tidak yakin bahwa itu Yesus. Ketika Petrus ketidakyakinan itu meyakinkan dirinya, itu benar Yesus atau tidak ya? Sehingga dia berkata, "Jikalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Yesus meyakinkan Petrus, "Datanglah." Dia turun dan dia mau mendapati Yesus dan menemui Yesus. Tetapi ketika dia bimbang, ketika dia ragu, dia tenggelam. Nah, adik-adikku, ketika kita benar-benar ikut Tuhan Yesus, kita jangan bimbang. Kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh takut lagi. Karena Tuhan yang selalu menolong kita. Karena Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita. Tuhan Yesus yang selalu menggandeng kita kemanapun kita pergi. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan menolong kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Seperti Petrus, ketika dia meyakinkan dirinya, "Oh itu, kalau saya datang kepada Yesus, mungkin itu Yesus benar. Saya tidak akan takut." Nah, ketika dia melangkah, ketika dia kena angin kencang, dia mulai ragu, "Ini benar nggak ya? Itu Yesus atau tidak?" Dia mulai tenggelam. Nah, disitulah dia ragu dan bimbang. Ketika Petrus berjalan di atas air menghampiri Yesus di atas air juga. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah bimbang. Adik-adik juga pernah takut. Adik-adik juga pernah merasakan, "Aku bisa atau enggak ya?" Contohnya ketika mengerjakan soal di sekolah. Dari rumah belajar sungguh-sungguh, "Aku pasti bisa, aku pasti bisa." Tiba-tiba sampai sekolah, "Kok aku mulai ragu ya untuk mengerjakan soal ini? Aku bisa nggak ya? Aku mampu atau tidak ya?" Nah, adik-adikku, ketika kita meyakini Tuhan menolong, Tuhan pasti tolong. Ketika kita mau melangkah ke depan, kita takut, "Aku ragu, aku minder, aku nggak bisa." Tuhan sudah memampukan kita. Tuhan sudah menolong kita. Mari, jangan pernah takut lagi. Jangan pernah bimbang lagi. Percayalah bahwa kita anak-anak Allah, kita ditolong dan dimampukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus.
Dedekku, ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita ditekan karena kita percaya pada Yesus, kita takut. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk mempercayai Yesus Kristus. Petrus diajari oleh Tuhan supaya jangan takut. Ketika dia sudah berjalan di atas air, dia bimbang, dia langsung tenggelam. Seharusnya kalau dia tidak takut, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia tidak akan tenggelam. Sama dengan kita anak-anak Tuhan Yesus. Kadang kita takut kan untuk melakukan segala sesuatu. Kadang kita bimbang, aku bisa atau tidak ya? Tuhan tolong atau tidak ya ketika aku mau mengerjakan segala sesuatu? Aku bisa atau tidak ya? Ingat saudaraku, ingat anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menaruh kemampuan kepada kita. Tuhan sudah menaruh kuasanya untuk kita. Kita tinggal yakin saja Tuhan pasti menolong. Ketika kita dalam ketakutan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku ya. Tuhan, supaya aku tidak takut lagi, aku diberikan keberanian. Ketika kita bimbang, Tuhan, aku ragu, aku bimbang. Tuhan tolong ya, berikan kekuatan, keteguhan dalam hatiku. Ketika kita tidak meyakin kuasa Tuhan, Tuhan pasti memberikan kuasa, asal kita yakin dan percaya, karena kita anak-anaknya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, melalui pelajaran Petrus yang ragu berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh ragu, kita tetap harus setia. Kita meyakini dan kita harus tetap percaya Tuhan menolong. Percaya Tuhan memberi kuasa dan jangan pernah takut. Nah, firman Tuhan hari ini belajar. Yang pertama, jangan pernah takut ya untuk mengikuti Yesus. Jangan pernah takut untuk menghampiri Yesus. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah orang yang istimewa. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Asalkan kita selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Adikku, mari kita selalu percaya ya, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyanggupkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh bimbang, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar. Kami meyakini Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau kami, anak-anakmu semua, karena kami adalah orang-orang yang istimewa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Mari Tuhan angkat kami, mampukan kami supaya kami tidak minder lagi, supaya kami tidak takut dan bimbang lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kak Tari akan pimpin dalam doa ini. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kakak-kakak yang memimpin pujian, Kak Nathan yang menyampaikan firman. Tuhan Yesus tolong kami ya. Tuhan berkati kami untuk kami anak-anak-Mu bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami.
baik di rumah, di sekolah, di mana saja kami mau belajar Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka yang masih sekolah, yang sudah pelayanan, Tuhan berkati dalam semua aktivitas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami, anak-anak semuanya, menikmati masa liburan di minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan Yesus terus menolong anak-anak agar tetap sehat, anak-anak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Tuhan tolong untuk mereka tetap disiplin secara rohani, tetap rajin berdoa, baca firman. Tuhan berkati ya. Tuhan juga tolong semua papa mama yang mendampingi anak-anak supaya mereka semuanya dalam pertolongan Tuhan. Cukupkan ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan setiap mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga meminta keamanan kota kami, kesejahteraan kota kami. Tuhan berkati, jauhkan dari setiap celaka, mara bahaya, dari orang-orang jahat. Semua pejabat-pejabat di kota kami ditolong Tuhan untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, bekerja dengan baik. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong jaga hati mereka agar mereka sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan mereka dengan cinta Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan negara kami. Tuhan, kami juga meminta Tuhan berkati Bapak Presiden bersama para menterinya. Tuhan berkati pejabat-pejabat di Indonesia dalam memberlakukan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang ada, supaya peraturan itu bisa ditegakkan dalam keadilan. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh pemerintah Indonesia ditolong Tuhan. Kami juga minta kepada Tuhan supaya peperangan yang terjadi di dunia ini, beberapa negara, Tuhan tolong mereka supaya sungguh pikiran mereka, hati mereka ditolong oleh Tuhan untuk mereka bisa menghentikan perang. Bagaimana itu semua akan menyusahkan banyak orang, mendatangkan kecelakaan dan mara bahaya. Tuhan berkati ya, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta kasih setia Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami mau meminta pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan. Anak-anakku, arahkan kedua tanganmu, hatimu arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dari sekarang Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan selalu dan akan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Sunday School-nya sudah selesai. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, selamat menikmati liburan. Tetap jaga ya kehidupan doanya. Anak-anak mungkin bangunnya agak sedikit lebih siang karena libur, tapi harus tetap baca firman Tuhan ya. Tetap berdoa, anak-anak tetap devotion, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kakak-kakak dari saluran kasih, terima kasih yang sudah melayani semuanya. Puji Tuhan. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Bye-bye. Yesus memberkati. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan
jangan menyia-nyiakan Amsal 1 ayat 8. 1 ayat 8. Hai anakku, Hai anakku, dengarkanlah dengarkanlah didikan ayahmu didikan ayahmu dan jangan dan jangan menyia-nyiakan menyanyikan ajaran ibumu. ajaran ibumu. Hai teman-teman, sama hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Hai teman-teman, sama hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salam, saya selesai. Hai teman-teman, sama ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Hai, sama ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, sama hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai, saya mau hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Halo, teman-teman, ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Hai teman-teman, sama hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai, aku mau atas ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salam teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Salam. Salam, sama ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, Hai anakku, dengarkanlah dengarkanlah didikan ayahmu didikan ayahmu dan janganlah dan janganlah menyia-nyiakan menyanyikan ajaran ajaran ibumu. ibumu. Shalom, saya mau ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom dan sejahtera. Shalom, saya mau ayat hafalan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.